Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa pembagian hadis. Salah satunya hadis syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi thiqah. Kemudian riwayatnya bertentangan dengan riwayat rawi yang lain. Berarti riwayat rawi yang lain ini, namun rawi yang lain ini juga merupakan thiqah dan lebih kuat daripadanya. Berarti ada pertentangan antara riwayat-riwayat thiqah. Namun karena thiqah itu tidak satu sederajat, artinya bertingkat-tingkat, berarti kita lihat mana yang lebih kuat, yang mana lebih thiqah. Jika kita temukan rawi thiqah itu lebih lemah daripada rawi thiqah yang lainnya, berarti riwayatnya dinamakan syadz. Sedangkan rawi thiqah yang menang atau yang rajih, yang lebih kuat, dinamakan hadis mahfuz. Hadis mahfuz merupakan hadis sahih yang fi muqabalati atau ketika dibandingkan dengan riwayat hadis syadz. Hadis syadz lawannya hadis mahfuz. Sedangkan nanti insya Allah kita akan mempelajari hadis munkar lawannya hadis ma'ruf. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini insya Allah kita akan mempelajari kepada hadis setelahnya, hadis maqlub. Jika kita lihat dalam Al-Manzumah Al-Baiquniyah, wal maqlubu qismani tala. Yang pertama, ibdalu rawin bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Hadis maqlub ada dua bentuk. Jika kita melihat dalam pembagian hadis maqlub atau hadis yang berasal dari qallaba yuqallibu atau hadis yang terbalik-balik seperti al-qalbu. Qalbu itu terbalik-balik. Allah yang maha membolak-balikan hati dari senang ke susah, dari satu hal ke hal yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, sedangkan hadis maqlub ala wazni maf'ul, maqlub terganti-ganti, terbolak-balik, berarti hadisnya ada yang dibalik-balik, baik itu secara sengaja atau tidak secara sengaja, baik itu diganti-gantinya, dibolak-baliknya itu dalam segi sanad atau dibolak-balik dalam segi matan. Yang pertama, ibdalu rawin bi rawin qismun. Ya. Kalau ibdalu rawin bi rawin qismun artinya dirubahnya atau dibalik-baliknya rawi dengan rawi. Itu bagian pertama. Berarti ini terjadi hadis maqlub dalam sanadnya. Contohnya, seorang rawi meriwayatkan hadis dari Ka'ab bin Murrah. Rawaitu atau an Ka'ab bin Murrah. Berarti letak kesalahannya pada rawi yang meriwayatkan. Nama yang betul atau yang sebenarnya bukan Ka'ab bin Murrah, namun yang betul adalah Murrah bin Ka'ab. Nah, ini salah satu contoh dari maqlub, hadis yang terganti terbolak-balik tapi dari segi sanadnya. Segi sanadnya apa? Dari segi nama rawinya. Mungkin rawinya tidak terlalu mengenal nama aslinya, sehingga dia mengatakan Ka'ab bin Murrah. Mungkin dia berpikir Ka'ab bin Murrah atau Murrah bin Ka'ab. Karena dalam hadis ini hal yang biasa. Artinya mungkin terjadi lupa atau bisa jadi as-sahwi. Karena kelupaan. Harusnya dia mengatakan Murrah bin Ka'ab. Rawaitu Murrah bin Ka'ab. Tapi dia lupa sehingga mengatakan rawaitu Ka'ab bin Murrah. Nah, inilah contoh dari hadis yang dalam sanadnya tergonta-ganti atau terbolak-balik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis maqlub selanjutnya yaitu setelah ibdalu rawin bi rawin qismun wa qalbu isnadin lil matnin qismun, atau terbolak-baliknya antara sanad dengan matan.
Karena biasanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis itu memang sedikit sulit untuk dihafalkan secara detail dan secara khusus, karena kualitas dari hafalan rawi pun berbeda-beda. Boleh jadi rawi memiliki kualitas hafalan yang kurang kuat atau memiliki yang kuat. Jika terjadi pada seorang rawi yang kualitas hafalannya kurang kuat, sedangkan dia mengambil beberapa hadis, mungkin saja dia akan bercampur-campur. Sanad yang ini harusnya untuk matan yang A, tapi dia campur sanad yang ini, sanad yang khusus, misalkan rawi A, B, C, D, E, untuk matan tertentu. Dia tercampur-campur. Artinya, itu hal yang lumrah yang sangat bisa terjadi dalam periwayatan hadis, karena kualitas hafalan rawi yang berbeda-beda tingkatannya, kemudian karena faktor mungkin dia tidak murojaah atau tidak mengulang dari hafalannya, karena mungkin faktor yang lain, faktor-faktor eksternal atau faktor internal. Jadi seakan-akan dia mungkin saja ketika menyampaikan kepada orang lain, ketika meriwayatkan hadis, terlupa, tertukar. Sanad ini harusnya untuk matan ini, sanad itu harusnya untuk matan itu, tapi tertukar satu sama lain. Jadi sanad dan matanya tertukar, itu kemungkinan. Nah, jika sudah tertukar seperti demikian, maka hadisnya dinamakan dengan hadis maklub. Maklub yang dari segi apa? Maklub dari segi matanya tertukar dengan sanadnya, yang tidak seharusnya ditukar. Kenapa? Karena kurang waspada dari atau kualitas hafalan dari rawi tersebut ketika menyampaikannya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.